Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama gue Teti Sri Pamungkas, aku dari Universitas Akom Yogyakarta, angkatan tahun 2023. Di sini izinkan aku untuk membawakan materi terkait tentang pointer ya teman-teman. Oke, next. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pointer ya, atau kita masuk ke dalam materi ini, aku pengen jelasin teman-teman apa yang bakal kita bahas ke depannya. Yang pertama yaitu kita ada cara kerja memori, yang kedua yaitu apa itu pointer, yang ketiga kita ada syntax pointer, dan yang terakhir kita ada mengapa harus menggunakan pointer. Yang pertama, kita ada cara kerja memori ini teman-teman. Nah, pada cara kerja memori ini, misalnya ada aku punya variabel X dengan tipe integer yang nilainya 7. Aku declare nih, otomatis dia bakal simpan di memori. Jadi contohnya nanti seperti ini ya. Terus contohnya, nah ini kan kalau misalnya ada ini ya, nilainya kita udah tahu gitu kan 7 gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak gini teman-teman, ini gimana? Declare-nya gimana? Kalau ke di kode gitu. Jadi kan ini menunjuk ke alamat ini gitu kan. Iya kan? Sama kan? Nah, cara mendeklarasinya yaitu kita menggunakan pointer gitu, yaitu dengan cara integer asterisk ya, itu px, terus selanjutnya sama dengan alamat x ya, jadi dan itu bisa dibaca dengan alamat gitu ya. Oke, jadi nantinya dia bakal alamat hex 1000 artinya akan membaca alamat dari hex 1000 yang mana dia bisa mengakses value dan juga addressnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam definisi dari pointer itu sendiri. Apa sih pointer? Sebenarnya cukup simpel ya dari pointer itu, karena dasar teori itu emang nggak terlalu panjang untuk pointer itu. Pointer itu cuma variabel yang menunjuk alamat atau address dari suatu variabel lain gitu kan. Sebenarnya cukup simpel, tapi yang membuat kita bingung yaitu gimana cara kita memahami ini, konsepnya gimana. Ini teman-teman udah familiar kali ya dengan meme yang ada di gambar gitu kan, itu Spider-Man yang saling menunjuk-menunjuknya. Konsepnya bener-bener mirip banget gitu kan dengan pointer itu sendiri gitu. Contoh X ya menunjuk dengan alamat X ya, atau dan X ini ya, terus habis itu pointer PX dia menunjuk mereka, intinya mereka saling menunjuk gitu ya, yang mana mereka saling mempunyai korelasi satu sama lain gitu ya teman-teman. Oke, next kita akan masuk ke dalam sintaks dari pointer gitu ya. Nah, contoh aku ada integer x 7 gitu kan. Sebenarnya ini bukan pointer ya, tapi kita masuk ke dalam yang gampang dulu gitu. Jadi biar nggak terlalu kaget gitu ya kan. Nah, ini bacanya tinggal yang tadi dibaca integer x dibaca x, kemudian sama dengan dibaca memiliki, kemudian 7 dibaca dengan nilai 7. Jadi kalau kita baca secara lengkap, yaitu adalah integer x sama dengan 7 gitu kan. Integer x memiliki nilai 7. Gimana kalau kayak gini tuh? Gimana bacanya gitu kan? Ya, ini cukup mengerikan juga, tapi it's okay gitu kan. Kita bakal breakdown satu-satu. Pertama, ya, kita ada integer ya, int kita baca integer. Nah, di asterisk ini kita bacanya pointer. Asterisk kita baca pointer, kemudian ada variabel px gitu. Kita bacanya px, kemudian sama dengan kita baca memiliki. Nah, di sini kita ada simbol dan. Simbol dan kita baca alamat gitu, di sini ya. Kemudian x kita variabel x-nya ya. Jadi kalau kita baca secara lengkap yaitu integer pointer x memiliki alamat X. Nah, ini kalau misalnya kita ingin mendapatkan alamat gitu. Bagaimana kalau kita pengen mendapatkan nilainya? Nah, seperti ini sintaksnya kurang lebih teman-teman. Jadi, gimana dibacanya? Cukup mungkin apa lagi gitu kan. Itu oke, kita breakdown satu-satu lagi. Nah, ini adalah sintaks untuk kita mendapatkan nilai dari pointer itu sendiri gitu kan. Nah, bacanya juga cukup berbeda nih, cukup unik. Ya, pertama kita ada integer sama ya, y memiliki ya. Di sini kita mungkin asterisk kita bisa anggap itu adalah nilai yang ditunjuk atau pointer gitu, oleh variabel px gitu. Jadi integer apa y itu menyimpan nilai pointer yang ditunjuk oleh variabel px oleh variabel itu tadi. Jadi y itu menyimpan nilai dari pointer px itu harus ya. Nah, selanjutnya kita ada mengapa harus menggunakan pointer. Ini yang menjadi pertanyaan yang apa ya? Kenapa gitu? Kenapa yang baca pertanyaan besar gitu? Kenapa kita harus pakai pointer? Kenapa nggak pakai variabel biasanya gitu kan? Karena kalau gini ya, kalau misalnya kita di programming gitu, nggak melulu terkait tentang kita asal jadi, nggak itu juga kalau bisa juga kita mempertimbangkan, nggak kalau bisa juga sih harus bisa kita mempertimbangkan efisiensi dari kode yang telah kita bikin gitu. Nah, ini pointer juga jadi salah satu caranya gitu kan, yaitu dengan menggunakan pointer kita dapat
memori, kita dapat mengakses data secara langsung gitu kan. Dan pastinya kita juga dapat mengelola data dengan lebih efisien lagi gitu kan ya. Mungkin bagi teman-teman ya kebanyakan mungkin masih belum kurang ngerti gitu kan. Gimana sih contohnya gitu kan. Nah, di sini kita ada demo project, mari kita langsung masuk aja. Oke, di sini aku ada demo terkait tentang pointer ya teman-teman. Nah, kalau misalnya ya, aku hapus dulu ya teman-teman. Sorry. Nah, kalau misalnya teman-teman, aku langsung jalani nih. Teman-teman bisa pause ya buat memahami kodenya. Intinya aku di sini punya struct ya, struct yang punya objek 2 3 data, kemudian aku pengen mengupdate umur ya dari struct itu gitu kan. Di sini aku udah deklarasi objeknya, kemudian aku keluarin gitu kan, apa aku display gitu, biar kita tahu perubahan yang tertutup tuh apa aja gitu. Kemudian di sini date-nya dan di sini adalah perubahan setelah update gitu ya. Kita langsung jalanin aja tanpa kita belum otak-atik. Kita menggunakan apa ya, ibaratnya variabel biasa ya teman-teman. Ini nggak bisa gitu. Ini tetap 20 gitu. Kenapa teman-teman? Karena sebenarnya yang kita ubah sebenarnya ubah kok. Dan ini sebenarnya ini terubah 100, tapi bukan bukan age dari students, bukan age dari studentsnya, tapi cloningan dari studentsnya gitu. Jadi basically kan, kalau misalnya langsung menggunakan variabel ya, gitu, kita langsung banyak kayak langsung kasih variabel students tanpa pointer gitu kan. Itu tuh simpelnya tuh teman-teman ibaratnya cuma ngasih cloningan doang gitu kan. Dimana kayak cloningan itu cuma ya yang keubah itu doang, sedangkan yang pengen kita ubah kan data aslinya gitu kan teman-teman. kita kita nggak pengen ngubah cloningannya buat apa juga gitu kan. Jadi kayak ketika kita menggunakan langsung secara langsung menggunakan variabel secara langsung tanpa menggunakan pointer itu kan ibaratnya tuh kayak kita cuma mau membahas tetap tetap konsepnya benar-benar berubah juga, tapi yang kita ubah tuh cloningannya, sedangkan yang kita mau tuh bukan itu. Kita maunya yang berubah tuh yaitu data aslinya. Nah, di sini kita bisa ubah yaitu di personnya, di fungsi personnya kita tambahin aesthetic. Kemudian pada deklarasi ini kita pakai panah ya teman. Kemudian di studentnya kita kasih ampersand, kita kasih dan kemudian kita coba jalani lagi. Nah, terganti ya teman. Nah, itu jadi bedanya gitu kan. Karena kalau untuk pointer gitu dia bakal ngereferensi atau mereferensikan secara langsung gitu kan. Jadi yang diubah itu bukan cloningannya tapi emang data aslinya gitu teman-teman. Oke, cukup itu ya teman-teman terkait materi pointer. Memang cukup singkat, tapi aku harap teman bisa mendapatkan banyak hal dari video singkat ini. Karena sebenarnya pointer itu emang teori itu cuma sedikit, nggak terlalu banyak dan nggak terlalu definisinya itu nggak terlalu banyak gitu kan, tapi yang emang perlu kita patangkan itu yang sebenarnya tuh yaitu dari secara konsep dan pengimplementasian gitu kan. Jadi ketika kita udah tahu pola-polanya bagaimana pointer itu gitu kan, aku yakin teman-teman pasti bakal jauh lebih mudah untuk bisa mengerti terkait tentang pointer, karena pointer ini juga merupakan salah satu cara untuk kita mengefisiensikan dari kode yang telah kita buat. Mungkin cukup itu ya teman-teman terkait tentang materi pointer. See you next time. Bye.